Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Islam dan Sains akan memaparkan video mengenai asal mula kehidupan. Dengan anggota kelompok 1. Rista Ulia Rahma dengan NIM 12204193018. Yang kedua, Lailatul Fadilah dengan NIM 12204193169. Yang ketiga, Vina Dwi Masari dengan NIM 12204193264. Pada bagian pertama akan dijelaskan tentang air dan kehidupan. Air dalam bahasa Arab berasal dari kata ma'un. Menurut Muhammad Abdul Al-Qadir Al-Fakih, kata ma'a ditemukan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Namun, kata ma'a dalam Al-Quran mempunyai lebih dari satu makna, sehingga kata ma'a digunakan untuk menunjukkan bermacam-macam makna. Selain kata ma', kata air disebutkan dengan beberapa kata, misalnya al-bahar, anhar, al-ghoith, midroron, mataran, istisqa, syarab, dan bardan. Dari segi sains, air adalah suatu zat cair dengan rumus H2O yang terdiri dari dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Secara umum, air tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang air, setidaknya 200 ayat di dalam Al-Quran. Beberapa ayat menjelaskan tentang manfaat air dari sisi penumpang kehidupan, sarana transportasi, spiritual, medis, sumber energi, dan lain-lainnya. Namun, terdapat pula ayat-ayat tentang air yang digambarkan sebagai bencana bagi makhluk hidup. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang air. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 74, lalu surat Al-Baqarah ayat 164 tentang manfaat air untuk kehidupan manusia. Selanjutnya surat Ar-Rum ayat 48 tentang turunnya air atau siklus air. Surat An-Nahl ayat 10 tentang air sebagai penyubur. Surat Al-Waqiah ayat 68 tentang manfaat meminum air. Surat Al-Anbiya ayat 30 tentang air sebagai sumber kehidupan. Surat Al-Mu'minun ayat 18 tentang air sebagai stabilisator bumi. Surat Al-Maidah ayat 6 tentang air sebagai sarana dan bersuci, dan masih banyak lagi. Air memiliki beberapa fungsi. Beberapa fungsi tersebut adalah air sebagai sumber stabilisator suhu bumi. Di bumi dapat dihuni oleh manusia dan makhluk hidup lainnya karena bumi memiliki jarak tertentu dari matahari, dan matahari memiliki ukuran tertentu pula, sehingga permukaan bumi memiliki suhu yang memungkinkan adanya air dan kehidupan. Tetapi tidak semua tempat di permukaan bumi dapat dihuni oleh makhluk hidup, seperti di kutub dan di gurun. Tingginya kapasitas panas jenis air amat penting dalam menjaga bumi karena berpengaruh pada cuaca. Air di laut dan danau akan menyerap atau melepas panas dalam jumlah besar hanya dengan mengalami perubahan suhu atmosfer. Dapat kita bayangkan, apabila tidak adanya air, maka akan kepanasan, dan pada malam hari kita akan merasakan kedinginan karena bumi sedikit memancarkan panas. Lalu yang kedua adalah air sebagai sumber kehidupan manusia. Maksud dari sumber kehidupan adalah elemen yang menyebabkan jadi hidup, bukan berarti sumber sebagai asas hidup. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 dijelaskan, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Pada surat Al-Anbiya ini dijelaskan secara umum tentang segala sesuatu yang hidup dijadikan daripada air, menjelaskan semua kehidupan bersumber dari air. Selanjutnya yang ketiga adalah air sebagai penyubur. Air sebagai faktor utama dalam proses penyuburan segala
segala yang ada di muka bumi, terutama tanah. Apabila air tidak ada, maka tanah akan tandus dan kering. Berdasarkan tanah yang subur, menyebabkan tumbuhan dan segala kehidupan di tempat tersebut menjadi subur. Bahkan, kesuburan ini menjadi unsur sangat penting bagi kehidupan manusia. Lalu yang keempat adalah air sebagai kehidupan tumbuhan dan hewan. Dalam surat Ar-Rum ayat 24, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat ini menjelaskan bahwa air merupakan senyawa pelarut yang sangat berguna dan berperan penting dalam kehidupan. Tanpa ketiadaan air, bagi keberlangsungan makhluk hidup tidak akan bisa berkembang. Selanjutnya yang kelima, air sebagai sarana kehidupan manusia. Secara khusus, fungsi air bagi manusia dalam kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, air sebagai sarana bersuci. Yang kedua, sebagai metabolisme tubuh manusia. Yang ketiga, sebagai sarana transportasi. Yang keempat, sebagai pemberdayaan lingkungan. Dan yang kelima, sebagai sumber energi. Materi yang selanjutnya adalah semua makhluk tersusun dari air. Kehidupan di bumi sangat bergantung kepada air. Banyak sekali kehidupan, baik itu tanaman ataupun hewan, berasal dari air. Semua kehidupan di bumi diyakini muncul dari air. Sebagian organisme tubuh semua yang hidup terdiri dari air. Reaksi kimia yang mendukung kehidupan di semua tumbuhan dan hewan berlangsung di dalam sebuah medium air. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan jadikan kami segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ayat tersebut menunjukkan bahwa semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi tersusun dari air. Namun, kadar air pada tiap-tiap makhluk hidup berbeda-beda satu sama lain. Jadi, air adalah asal-usul kehidupan. Darinya tercipta tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Para ahli juga menyatakan bahwa 70% atau 90% semua makhluk hidup tersusun dari air. Begitu pula manusia yang tidak dapat hidup tanpa air, sehingga lebih dari 4 hari manusia yang hidup tanpa air akan mengalami kematian. Dalam sebuah penelitian, air yang berada pada tubuh manusia berkisar antara 50% sampai 70% dari seluruh berat badan manusia. Air dipercaya tempat pertama kali diciptakannya kehidupan. Telah terbukti secara ilmiah bahwa makhluk hidup di laut dan samudra serta sungai lebih dulu ada jutaan tahun lalu daripada makhluk hidup yang ada di tempat kering. Sewaktu kehidupan sudah berkembang di lautan, daratan masih sepi dari jenis kehidupan apapun. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan bahwa kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat di atas menjelaskan bahwa bentuk fisik semua makhluk hidup diciptakan dari air, dan bahwa kehidupan pada awalnya diciptakan di air kemudian tempat kering. Teori-teori asal mula kehidupan menurut pengetahuan modern. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang asal mula kehidupan menurut pengetahuan modern, yaitu teori abiogenesis, teori biogenesis, teori evolusi kimia, teori kosmozoa, teori Pflüger, teori Moore, dan teori Allen. Yang pertama yaitu teori abiogenesis. Menurut teori ini, kehidupan terjadi secara spontan dan berasal dari materi tak hidup. Teori abiogenesis ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles. Aristoteles melakukan pengamatan ikan-ikan di sungai. Ia berpendapat bahwa ada sebagian ikan-ikan di sungai tersebut yang berasal dari lumpur. Nah, teori ini didukung oleh ilmuwan yang berasal dari Inggris yang bernama Nathan. Ia mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan rebusan kaldu.
Hasil rebusan kaldu tersebut kemudian dimasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan gabus. Nah, setelah beberapa hari, ternyata air kaldu tersebut ditumbuhi bakteri. Akhirnya, Nidan menyimpulkan bahwa bakteri berasal dari air kaldu. Namun, teori ini pada abad ke-17 gugur karena Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop. Teori biogenesis. Teori biogenesis adalah suatu teori yang mengemukakan bahwa asal kehidupan suatu makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup pula. Tokoh-tokoh yang mendukung diantaranya itu Francisco Redi. Ia melakukan eksperimen untuk mendapat fakta yang benar. Untuk menjawab keraguan-keraguannya terhadap paham abiogenesis, Francisco Redi mengadakan percobaan. Pada percobaan, Francisco Redi menggunakan bahan 3 karet daging dan 3 toples. Percobaan Redi sebagai berikut. Toples 1 diisi dengan sekarat daging ditutup rapat-rapat. Toples 2 diisi dengan sekarat daging dan dibiarkan tetap terbuka. Toples ketiga diisi dengan sekarat daging dibiarkan tetap terbuka. Selanjutnya, toples tersebut diletakkan pada tempat yang aman. Dan setelah beberapa hari, hasilnya yaitu toples 1 dengan daging tidak busuk dan pada daging ini tidak ditemukan jentik atau larva atau belatung lalat. Toples 2, daging tampak membusuk dan di dalamnya ditemukan banyak larva atau belatung lalat. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, Francisco menyimpulkan bahwa larva atau belatung yang terdapat pada daging busuk di toples 2 bukan termasuk dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari telur larva yang ditinggal pada daging ini ketika lalat tersebut hidup di situ. Yang kedua yaitu Lazzaro Spallanzani adalah seorang tokoh ilmuwan dari Italia. Dia mengadakan percobaan yang ada prinsipnya sama dengan percobaan Francisco Redi, tetapi langkah percobaan Spallanzani lebih sempurna. Sebagai bahan percobaannya, dia menggunakan air kaldu atau air rebusan daging dan 2 buah labu. Berdasarkan hasil percobaannya tersebut, beliau menyimpulkan bahwa mikroba yang ada di dalam kaldu tersebut bukan berasal dari air kaldu atau benda mati, tetapi berasal dari kehidupan di udara. Jadi, adanya pembusukan karena telah terjadi kontaminasi mikroba dari udara ke dalam air kaldu tersebut. Percobaan Louis Pasteur. Dalam percobaannya, Pasteur menggunakan bahan air kaldu dengan air labu. Melalui pemanasan tersebut, perangkat percobaannya yaitu mikroorganisme yang terdapat dalam air kaldu akan mati dan terbentuknya uap air pada pipa kaca terbentuk leher angsa. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya mikroorganisme yang bergentayangan di udara untuk masuk ke dalam labu. Setelah labu dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu itu akan bersentuhan dengan udara bebas. Di sini terjadilah kontaminasi mikroorganisme. Ketika labu dikembalikan ke posisi semula, mikroorganisme tadi ikut terbawa masuk, sehingga setelah labu dibiarkan beberapa waktu, air kaldu menjadi keruh. Karena adanya pembusukan oleh mikroorganisme tersebut, dengan demikian terbuktilah ketidakbenaran paham abiogenesis atau generation spontanea yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang terjadi secara spontan. Teori evolusi kimia dan Urey tersebut bisa dikenal dengan teori Urey. Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer tersebut didukung kondisi sebagai berikut. Kondisi 1, terjadinya molekul-molekul metana, amonia, uap air, dan hidrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi. Yang kedua, adanya bantuan energi yang timbul dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat-zat tersebut bereaksi berbentuk molekul zat yang lebih besar. Yang ketiga, terbentuknya zat hidup yang paling sederhana yang susunannya kimia dapat disamakan dengan susunan kimia virus. Dan kondisi 4, dalam jangka waktu yang lama, berjuta-juta zat hidup yang terbentuk tadi berkembang menjadi sejenis organisme. Teori yang terus berulang diuji
diterima para ilmuwan yang luas. Yang keempat, teori kosmozoa. Teori ini menerangkan adanya kehidupan di bumi kita dengan mengandaikan bahwa kehidupan dibawa kemari dan dari tempat lain di alam semesta, boleh jadi tergabung dalam meteoroid yang jauh. Yang kelima, teori Fluger. Teori ini menyatakan bahwa bumi berasal dari suatu materi yang sangat panas, kemudian dari bahan itu mengandung karbon dan nitrogen terbentuk senyawa cyanogen. Senyawa tersebut dapat terjadi pada suhu yang sangat tinggi dan selanjutnya terbentuk zat protein membentuk protoplasma yang akan menjadi makhluk hidup. Yang keenam, teori Moore. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul dari kondisi yang cocok dari bahan anorganik pada saat bumi mengalami pendinginan melalui suatu proses yang kompleks dalam larutan yang labil. Bila fase keadaan kompleks itu tercapai, akan muncullah hidup. Teori Allen. Teori ini menyatakan bahwa pada saat keadaan fisik bumi ini seperti keadaan sekarang, beberapa reaksi terjadi, yaitu energi yang datang dari sinar matahari diserap oleh zat besi yang lembab dan menimbulkan pengaturan atom dari materi-materi. Interaksi antara nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, dan sulfur dalam genangan air di muka bumi akan membentuk zat-zat yang difus yang akhirnya membentuk protoplasma, benda hidup. Teori-teori asal mula kehidupan menurut pandangan Islam. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan berbagai istilah seperti debu, tanah kering, lumpur hitam, tanah liat, saripati tanah, dan sebagainya. Proses kejadian manusia menurut Al-Quran adalah lebih sahih dan relevan karena mempunyai bukti yang kuat. Penciptaan atau kejadian manusia terbagi menjadi tiga, yaitu Allah telah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Kedua, Allah telah menciptakan manusia kedua daripada bahan baku manusia pertama, yaitu Hawa. Ketiga, penciptaan manusia daripada bahan baku manusia pertama, Adam dan Hawa. Pada surat Al-Qiyamah ayat 37-39 menyatakan bahwa manusia tersebut percampuran dari nutfah. Nutfah di sini adalah air mani. Air mani ini terdiri daripada air mani lelaki dan perempuan. Dalam surat Al-Insan ayat 2 menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Dalam surat ini dijelaskan bahwa sesungguhnya manusia diciptakan dari setetes mani yang dicampur atau nutfah amsai. Ayat tersebut sejalan dengan embriologi manusia, yaitu proses ovulasi dan penetrasi sperma. Sejak abad ke-14 yang lalu, Al-Quran telah menegaskan bahwa manusia bukanlah keturunan kera. Manusia pertama kali, yaitu Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Manusia terdiri atas materi dan roh. Diciptakan dari tanah, kemudian menjadi lumpur hitam yang diberi petunjuk menjadi tanah kering seperti tembikar dan disempurnakan bentuknya. Allah meniupkan roh, maka terjadilah Adam. Pada surat Al-Hijr ayat 28-29. Poin yang selanjutnya yaitu dalam perspektif sains. Kata sains dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip sesuatu yang sedang diselidiki dan dipelajari. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam 3 fase, yaitu fase zigot, yaitu sejak konsepsi hingga akhir minggu kedua. Fase embrio, yaitu akhir minggu kedua hingga akhir bulan kedua. Dan fase janin, yaitu akhir bulan kedua hingga kelahiran. Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia
dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Berdasarkan perspektif sains modern, pada usia 120 hari, sekitar minggu ke-18, janin sudah bisa mendengar. Ia pun bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang. Ia akan mengetahui adanya cahaya jika kita menempelkan senter yang menyala di perut. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu. Sedangkan menurut teori biologi yang dikembangkan oleh Charles Robert Darwin, ia mengemukakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari makhluk hidup yang sangat sederhana atau satu sel organisme pada awal kehidupan di bumi, yang secara perlahan-lahan melalui proses penurunan dengan modifikasi, yang akhirnya berkembang menjadi berbagai spesies organisme di muka bumi. Sekarang ini termasuk kejadian manusia. Materi yang selanjutnya yaitu proses penciptaan manusia. Dalam perspektif Al-Quran, bila diamati lebih dalam dapat disimpulkan bahwa manusia berasal dari dua jenis, yaitu dari benda padat dan benda cair. Benda padat berbentuk tanah atau turab, tanah yang sudah mengandung air atau tin, tanah liat atau hama, dan tembikar atau salsal. Benda cair berbentuk air mani. Yang pertama yaitu penciptaan manusia dari tanah, yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 59, yang artinya sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kedua yaitu penciptaan manusia dari tin. Menurut Al-Asfani, kata tin bermakna tanah yang sudah bercampur air atau tanah basah, yang dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 7, yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang ketiga yaitu penciptaan manusia dari salsal. Salsal adalah tembikar kering yang berongga yang dibuat dari tanah, sehingga mengeluarkan bunyi bila ditiup atau diayunkan. Benda itu menurut Al-Quran dibuat dari hama, yaitu tanah liat yang sedikit berbau. Tanah itu dibentuk atau masnun menjadi salsal tersebut. Kata tersebut diulang 3 kali di dalam Al-Quran, yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Al-Quran menggunakan beberapa istilah dalam penyebutan manusia, yaitu meliputi al-bashar, al-ins, al-insan, an-nas, al-unnas, bani Adam, an-nafs, al-anfus, dan an-nufus. Poin yang ke-A yaitu al-bashar. Secara bahasa berarti fisik manusia. Makna ini disimpulkan dari berbagai urian tentang al-bashar. Dengan demikian, bahwa manusia yang dijelaskan oleh Al-Bashar menekankan pada gejala umum yang melekat pada fisik manusia yang secara umum relatif sama antara semua manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai konsep Al-Bashar dalam Al-Quran sebanyak 37 kali. Salah satunya dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Poin yang ke-B yaitu Al-Insan, Al-Ins, An-Nas, dan Al-Unnas. Kata Al-Insan menurut Ibnu Mansur mempunyai 3 asal kata. Pertama, berasal dari kata An-Nasa yang berarti abara, yaitu melihat. Alima yaitu mengetahui, dan istilah An yang berarti meminta izin. Kedua, berasal dari kata Nasya yang berarti lupa. Ketiga, berasal dari kata An-Nus yang berarti jinak, lawan dari kata Al-Waksyah yang berarti buas. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan penjelasan tentang manusia dapat dipahami
bahwa manusia adalah makhluk yang berkelompok dan ia akan selalu membentuk kelompoknya sesuai dengan ciri-ciri dan persamaannya, seperti persamaan biologis, kebutuhan, kepentingan, suku, bangsa, dan lainnya. Memang dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan kelompok, mulai dari kelompok, suku, etnis, wilayah, sosial politik, agama, dan sebagainya. Poin yang ke-C yaitu Bani Adam. Secara bahasa, Bani adalah bentuk jamak dari kata ibnun yang berarti anak. Penggunaan kata Bani Adam dalam konteks ini sangat tepat bahwa semua manusia tanpa kecuali telah diberi bekal potensial fitrah keagamaan, yaitu mengesahkan Tuhan. Manusia juga adalah makhluk yang diberikan kelebihan yang dapat menguasai daratan dan lautan, sebagaimana telah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Materi yang selanjutnya yaitu dalam perspektif sains. Kata sains dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan sistematis yang diperoleh dari suatu observasi, penelitian, dan uji coba yang mengarah pada penentuan sifat dasar atau prinsip. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.